Halo, apa kabar Indonesia? Salam sehat dan sejahtera selalu. Kawan guru dan para pegiat pendidikan pasti tidak ingin ketinggalan informasi, materi, maupun video tentang pendidikan. Nah, kami dari kelompok 2, mahasiswa Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Adibuana, Surabaya, ingin mempersembahkan video pendidikan terkait materi tantangan pendidikan di abad 21. Sebelum memulai materi, berikut profil dari kelompok kami. Dosen pengampu kami pada mata kuliah Problematika Pendidikan yaitu Dr. Hari Karyono MPD. Kemudian anggota kelompok kami ada Eka Yusi Ferawati, Nuzulia Rohma Kurota Ayun, dan Dian Titi Dewi. Demikian profil dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Mari kita pelajari bersama tentang tantangan pendidikan di abad ke-21. Era globalisasi memberikan dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tuntutan dan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tantangan nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi utuh, dikenal dengan kompetensi abad ke-21. Kompetensi abad ke-21 merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki siswa agar mampu berkiprah dalam kehidupan nyata pada abad ke-21. Pembelajaran di abad ke-21 menuntut siswa untuk menguasai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi. Sedangkan tantangan yang dihadapi guru pada abad ke-21 tidak lagi berkisar pada kemampuan akademik siswa, tetapi lebih kepada pendidikan intelektual, emosional, moral, dan akhlak siswa. P21, Partnership for 21 Century Learning, mengembangkan framework pembelajaran di abad ke-21 yang menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran, dan inovasi, serta keterampilan hidup dan karir. Framework ini juga menjelaskan tentang keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang harus dikuasai agar siswa dapat sukses dalam kehidupan pekerjaannya. Adapun penjelasannya terkait framework tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Di sini, siswa mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistematis, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Kemudian, yang kedua, kemampuan komunikasi dan bekerja sama. Siswa mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak. Selanjutnya, yang ketiga adalah kemampuan mencipta dan memperbarui. Siswa mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang keempat, yaitu literasi teknologi dan informasi komunikasi. Siswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu kemampuan belajar kontekstual. Di sini siswa mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri dan yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadinya. Selanjutnya ada kemampuan informasi dan literasi media. Di sini siswa mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan berbagai pihak. Mari kita pelajari bersama tentang skema pergeseran paradigma pendidikan di abad ke-21. Paradigma pendidikan abad ke-21 mempunyai ciri-ciri yaitu informasi, komputasi, otomasi, dan juga komunikasi. Di bagian informasi, siswa diharapkan mampu mencari informasi dari berbagai sumber yang ada. Kemudian yang kedua, komputasi. Siswa diarahkan untuk dapat memilai atau memproses masalah dengan bantuan mesin atau alat yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah otomasi. Otomasi di sini siswa diarahkan dalam pembelajaran untuk dilatih analisis dan juga berpikir kritisnya. Selanjutnya yaitu komunikasi. Siswa diharapkan untuk mampu berkomunikasi, berkolaborasi secara bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai di pendidikan abad ke-21. Yang pertama yaitu life and career skill. Jadi di sini kemampuan yang harus dimiliki siswa yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Kemudian memiliki sifat inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri.
Yang ketiga yaitu interaksi sosial dan antar budaya. Selanjutnya, produktivitas dan akuntabilitas. Yang terakhir yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Keterampilan yang harus dimiliki dalam bidang learning and innovation skill yaitu berpikir kritis dan mengatasi masalah. Kemudian yang kedua dapat berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, keterampilan yang harus dimiliki yaitu information media dan teknologi skill. Dalam information media dan teknologi skill yang harus dimiliki yaitu literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait keterampilan-keterampilan yang harus kita miliki dalam pendidikan abad ke-21. Pada era abad 21, praktek pembelajaran telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Dengan terjadinya pergeseran dari masa industrial menjadi masa pengetahuan, paradigma pendidikan telah mengalami perubahan esensial dari model berpusat pada guru menjadi pendekatan lebih berpusat pada siswa. Sebelumnya, pada masa industri, guru dianggap sebagai sumber pengetahuan yang utama dan siswa lebih berperan sebagai penerima pasif dalam mendapatkan informasi. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, paradigma ini bergeser menuju pendekatan berpusat pada siswa. Masa industri. Pada masa industri, pembelajaran ditafsirkan sebagai upaya pemahiran, keterampilan melalui pembiasaan siswa secara bertahap atau terperinci dalam memberikan respon atau stimulus yang diterimanya yang diperkuat oleh tingkah laku yang patut oleh para pengajarnya. Pembelajaran pada masa industri ini menempatkan siswa pada posisi yang kurang menguntungkan karena siswa dianggap kurang atau bahkan sama sekali tidak memiliki potensi individual. Lalu, masa pengetahuan. Pada masa pengetahuan, pembelajaran didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan baru, sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Pembelajaran dalam definisi ini bukanlah sebuah proses pembelajaran pengetahuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan oleh siswa melalui kinerja kognitifnya. Praktek pembelajaran di abad 21 bukan hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga membentuk individu yang siap menghadapi peluang, tantangan yang ada di era kontemporer ini, menanamkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Praktek pembelajaran abad ke-21 ini memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar mengajarkan materi pembelajaran. Tujuannya adalah membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan, sikap, dan pemahaman yang relevan untuk menghadapi dinamika-dinamika kompleks era kontemporer. Pendidikan pada zaman ini bertujuan untuk melampaui transfer informasi semata dan lebih menjurus pada pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia yang terus berubah. Seperti guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator dan panduan dalam perjalanan proses belajar dan mengajar. Proses pembelajaran jadi lebih dinamis, mendorong partisipasi lebih aktif, dan mengembangkan keterampilan, kreativitas, serta kolaborasi siswa. Pengembangan teknologi di abad 21. Pengembangan teknologi abad ke-21. Perkembangan teknologi telah mengubah tren pekerjaan dari berbasis teknis ke berbasis pengetahuan. Pengetahuan serta inovasi-inovasi sekarang menjadi faktor kunci dari sebuah produksi. Aset yang paling berharga dari institusi abad 21, baik pendidikan ataupun non-pendidikan adalah memiliki pekerja yang berpengetahuan dan produktif. Abad 21 menuntut seperangkat kompetensi yang baru, yang meliputi tidak hanya keterampilan ICT, tetapi juga soft skill seperti pemecahan masalah, kemampuan analisis, kelompok belajar, bekerja di lingkungan berbasis tim, dan komunikasi yang efektif. Pengembangan teknologi abad ke-21. Perkembangan teknologi telah mengubah tren pekerjaan dari berbasis teknis ke berbasis pengetahuan. Pengetahuan serta inovasi-inovasi. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM di era global. Pengembangan sumber daya manusia di era global membutuhkan pemahaman mendalam,
tentang jenis pekerjaan, kualifikasi jabatan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan-tuntutan di dunia pekerjaan yang terus berubah. Tentunya, dalam menghadapi era global ini, dunia pendidikan dihadapkan pada sejumlah tantangan-tantangan yang kompleks yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia di era global membutuhkan pemahaman mendalam tentang jenis pekerjaan, kualifikasi. Dalam era global ini, pendidikan sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia menghadapi sejumlah tantangan-tantangan yang mencangkup aksesibilitas, teknologi, kualitas, dan adaptasi terhadap kebutuhan global yang berkembang sangat pesat. Tantangan akses pendidikan terus memerlukan upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan dan memastikan bahwa setiap individu dimanapun berada memiliki akses yang setara ke peluang pendidikan. Sementara itu, integrasi teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, kesenjangan teknologi dan aksesibilitas masih menjadi hambatan. Dalam era global ini, pendidikan sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia menghadapi sejumlah tantangan-tantangan yang mencangkup aksesibilitas, teknologi, kualitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan pembelajaran di abad 21 bagi guru di Indonesia. Selanjutnya, tantangan yang pertama, peningkatan kompetensi guru. Dalam era teknologi yang terus berkembang, guru dihadapkan pada tuntutan untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi mereka, termasuk penguasaan teknologi, informasi, dan keterampilan adaptasi terhadap perubahan. Tantangan yang kedua, pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Model pembelajaran konvensional yang bersifat pasif perlu diubah menjadi pembelajaran yang lebih aktif dan kolaboratif. Guru perlu menciptakan lingkungan di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tantangan yang ketiga, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Meskipun teknologi informasi telah merajalela, namun banyak guru yang masih menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam kurikulum. Diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan literasi digital guru. Tantangan yang keempat adalah menanggapi keanekaragaman budaya dan gaya belajar siswa. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya yang tinggi menuntut guru untuk dapat mengelola kelas yang beragam secara budaya dan mendukung berbagai gaya belajar siswa. Tantangan berikutnya adalah persiapan karakter siswa untuk abad 21. Guru perlu menyiapkan siswa bukan hanya dari segi akademis, tetapi juga mengembangkan karakteristik berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan sosial yang sangat diperlukan di abad 21. Lalu, bagaimana menjadi guru abad 21 yang kompeten? Nah, guru yang mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah guru yang profesional, yang memiliki kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi-kompetensi yang qualified. Yang pertama ada kompetensi profesional, meliputi menguasai substansi dan metodologi keilmuan. Yang kedua, menguasai struktur dan kurikulum bidang studi. Yang ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, latar belakang, dan gaya belajar. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, menguasai teori dan prinsip belajar, serta pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, serta merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi ini meliputi tampilan sebagai pribadi yang mantap, stabil, dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Memiliki sikap, perilaku, etika, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik. Mengevaluasi kinerja sendiri
dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini meliputi berkomunikasi secara efektif, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan, dan memanfaatkan informasi teknologi komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Demikian tayangan video dari kami tentang materi tantangan pendidikan di abad 21. Semoga video pembelajaran yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih telah menonton video kami. Salam sehat dan bahagia selalu.